Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu, balik lagi di konten gue Rotom Review, #RotomReview. Kali ini gue mau nge-review motor apa? Yamaha NMAX 155 VVA tahun 2018 berwarna matte black. Tapi motor ini sudah dilakukan perubahan dengan berwarna hitam glossy atau black glossy di bagian seluruh bodinya. Pada kesempatan kali ini gue pengen mengulas bagian eksterior dan kita coba test ride motor ini, gimana impresi dalam mengendarainya. Gimana keseruannya, langsung aja kita cek ya. Oke, di depan gue udah ada Yamaha NMAX 155 VVA tahun 2018. Jadi motor ini tadinya berwarna matte black, dia berwarna doff di bagian bodinya, seluruh body, hampir keseluruhan body, tetapi di bagian sininya masih hitam glossy bawaan, tapi ini sudah diganti berwarna hitam glossy, tapi ini seluruh body sudah diganti berwarna hitam glossy. Untuk bawaannya sendiri, untuk yang tipe 2018 ini berwarna doff atau hitam doff. Yamaha NMAX pada awalnya diproduksi tahun 2015 dan mengaspal pada tahun 2015 untuk generasi pertamanya. Dan pada tahun 2018 mengeluarkan 4 warna, tetapi yang sangat disayangkan adalah untuk bagian eksteriornya semua masih sama persis dengan generasi pertamanya, belum terdapat perubahan facelift. Dan untuk tahun 2018 mengeluarkan 4 tipe warna, yaitu hitam doff, abu-abu doff, warna putih metalik, dan biru metalik. Yang membedakan dengan versi generasi sebelumnya yaitu di bagian velg dia sudah dilabur berwarna emas atau gold, jadi menambah kesan motor ini menjadi lebih tampak sporty. Dan pada tahun 2020 ke atas Yamaha NMAX mengeluarkan yang faceliftnya. Jadi untuk tampilannya dia baru melakukan perubahan di bagian lampu depan, lampu belakang, bagian bodi, dan bagian speedometer utamanya di bagian tengah. Jadi untuk ini yang tipe 2018 nya atau generasi kedua. Kita langsung cek aja di bagian depannya terlebih dahulu. Di bagian depan ini tadinya terdapat windshield berwarna hitam. Ini sudah dilakukan pergantian aftermarket. Ini bisa dicari. Jadi memang konsep motor ini lebih ke sporty look. Ini menambah kesan simply look aja, simple, karena tadinya terdapat windshield bawaan dan di bagian depannya ini plat nomornya di bagian sini ada di luar. Jadi ini pengen dimasukin ke dalam aja biar kelihatan simple, polos di bagian depan. Jadi mengakalinya dengan menggunakan windshield aftermarket. Ini range harga 150 ribuan, bisa dicari di situs jual beli online. Dan biar plat nomornya bisa masuk ke dalam, ini ada plat nomor, terus ada tersedia 4 baut. Untuk bawaannya sendiri dia berwarna hitam dan plat nomornya di luar. Nah ini bagian depannya tampak lampu depan, dia masih menggunakan bohlam, tapi lampu utama dia sudah tidak menggunakan bohlam. Terdapat lampu kecil dan lampu utama, lampu besar atau lampu jauhnya di bagian tengah. Ke bawah lagi ini lampu sennya sudah dilapisi dengan stiker glossy berwarna stiker hitam, tapi dia masih ada transparan, hitam transparan. Jadi bagian lampu sen dari lampu ini tadinya untuk orisinalnya dia berwarna putih, karena memang motor ini pengen dilihat simply look, dihitamkan, jadi agak biar terlihat hitam semuanya. Lampu sen masih bohlam orange, bagian spakbor depannya ini terlihat tampilannya sporty dengan velg berwarna gold. Dia agak doff, warnanya tidak glossy.
Untuk yang pilihan tahun 2018 bisa dipilih dengan varian yang ABS dan non ABS. Yang ini sendiri non ABS, jadi tidak terdapat logo emblem ABS di bagian spakbor depan. Pengeremannya sudah cakram di bagian depan maupun belakang, jadi untuk fitur keselamatannya sendiri tidak perlu diragukan lagi. Untuk bannya sendiri sudah dilakukan pergantian, ini menggunakan Maxxis berukuran 120/70 ring 13. Bahannya tidak menggunakan Maxxis, dia turun 10. Jadi untuk bawaannya sendiri itu 110/70, ini di up ke 120/70. Jadi menambah kesan motor ini jadi semakin berisi. Itu salah satu rekomendasi juga. Apabila memiliki NMAX, bannya bisa di up atau di size-nya dibesarkan, jadi kelihatan motor ini lebih berisi. Ya, bagian depan itu aja. Kita ke samping ya. Bagian sampingnya dari Yamaha NMAX 2018. Jadi yang membedakan di bagian sini, untuk yang bagian bawaannya dia berwarna hitam dok, dan di sini memang bawaannya glossy, sudah glossy kilap. Nah, di sini sudah dilakukan pergantian semua di bagian bodi-bodinya, satu set semua diganti jadi hitam glossy. Tadinya berwarna dok. Bagian bawah sini juga dilakukan pergantian. Untuk dimensi panjang lebar tingginya yaitu 1955 mm dikali 740 mm dan 1115 mm. Jarak sumbu rodanya 1350 mm dan jarak terendahnya yaitu 135 mm. Tinggi tempat duduknya sendiri 765 mm. Dan kapasitas tangkinya yaitu 6,6 liter. Bagian bawaannya untuk suspensinya, untuk tipe rangkanya underbone, suspensi depan belakang teleskopik, unit swing, dan bagian ban depan 110, bagian belakang 130/70. Dimensinya sendiri gue 170 cm dan ada 2 pijakan kaki. Di sini aftermarket bisa ditambah seperti untuk pengait. Untuk speedometernya sendiri dia full digital panel, dan untuk malam harinya dia sangat bagus sekali karena memang dirancang untuk speedometernya untuk diperbagus untuk di bagian sisi pencahayaan malam harinya. Ada tombol select dan reset di bagian speedometer. Di bagian cover tengah ini tadinya berwarna abu-abu tua tapi dicat berwarna hitam glossy. Ini aftermarket juga. Bagian kaca spion tadinya dia tidak seperti ini. Untuk bawaannya dia meninggi, diganti aftermarket biar lebih simple look. Lampu biasa dan lampu jauh. Ini tuas untuk sen. Untuk klakson bagian kanan hanya ada tombol untuk start stop. Dan ini untuk bagian tuas pembuka bagasi, tuas pembuka bagasi, dan untuk mengaktifkan motor. Di sini ada laci penyimpanan yang cukup dalam untuk menampung, bisa menampung 1 buah botol minum. Dan tangki bensin motor ini ada di bagian tengah di sini. Nah, ini joknya sendiri. Dia belum 90 derajat, jadi hanya maksimal segini. Tapi cukup untuk mempermudah membuka bagasi dan menutup bagasi, dan mempermudah untuk mengambil dan menaruh barang di bagasi. Nah, ini untuk bodinya terdapat body molding di bagian sini. Ini untuk mesinnya, di bawah ada tuas standar samping dan standar 2. Ini terdapat untuk pegangan tangan, lampu, dan yang tahun 2018 ini dilengkapi shock tabung di bagian belakang berwarna gold. Ya, bagian samping itu aja. Kita ke belakang ya. Oke, ini bagian belakang dari Yamaha NMAX 2018. Dia terdapat ini ya untuk pegangan, dan ini aftermarket ya, bisa ditambah berwarna hitam mengikuti warna body. Tadinya ini polos, nggak ada lekukan body seperti sporty ini. Ini menambah kesan sporty look. Di bagian belakangnya lampunya masih
bohlam untuk stop lampnya. Di sini ada lampu LED bagian atasnya, bagian sen masih bohlam. Ini sudah di smoky stiker, jadi tadinya ini berwarna putih mukanya, ini di smoke biar hitam semua. Ini plat nomor, ini spakbor. Tadi spakbor orinya dia ada besar ya, agak besar. Ini diruncingin biar terlihat sporty look, agar lebih minimalis juga motornya. Dan untuk spesifikasi bagian velg bagian bawah nih, bannya sudah dilakukan perubahan menggunakan Maxxis. Dan ukuran bannya sendiri dia nambah ya, tadinya ukurannya nggak sebesar ini. Tadinya 130/70, ini di up ke 140/70 ring 13. Untuk pengereman sudah disc brake depan belakang. Ini knalpotnya masih bawaan. Terdapat cover plastik. Ini untuk tuas untuk bonceng, dia berwarna silver. Ya bagian belakang itu aja. Kita coba ke tengah ya, ngelihat speedometernya seperti apa. Nah ini kuncinya nih, Yamaha NMAX 2018 seperti ini. Dia simple banget, belum keyless entry atau immobilizer. Nah ini cara membukanya tinggal di gini aja, masukin kunci. Jadi dia untuk bagian ke kanan untuk on-nya sekali aja. Kalau mau buka bagasi, bagian jok bagasinya tinggal ke kiriin aja. Nah dia ada bunyi cetek baru bagasi kebuka. Dan apabila bagasi kebuka, dia kalau untuk mengoperasikannya tinggal ke kanan aja. Nah maka speedometernya akan menyala. Apabila sudah menyala, langsung aja kita, di sini ada informasi untuk bensin, kilometer, total kilometer, odo, ini kilometer berjalannya, ini ada jam digital, jadi sudah digital panel semua. Ini untuk digital untuk lampu sen, bagian sini ada keterangan bahwa logo mesin, lampu, ini ada tombol reset dan select untuk perubahan di bagian multimedia tengahnya. Kita coba aja nyalain ya. Oke. Nah ini bagian suara di mesinnya, Yamaha NMAX 2018 VVA non ABS, jadi ya cukup halus. Ini kurang lebih udah pemakaian 4 tahun. Jadi asal dirawat dengan baik motor, ganti oli, servis rutin, jadi aman. Biasanya kendala di NMAX adalah bagian mesin gerdek dan ada bunyi-bunyi yang kurang bagus, tapi ini masih oke. Jadi untuk selama 4 tahun penggunaan motor ini aman banget, zero problem, benar-benar digunakannya nyaman dan dipakai hari-harian juga oke. Hampir 50.000 km dari selama 4 tahun ini. Kirin aja terus makanya dia akan kebuka. Ini belum 90 derajat tapi ini udah cukup memudahkan dalam menaruh dan mengambil barang di bagian jok. Nah ini cuma segini aja. Di sini ada aki ya. Jadi untuk pasang ganti aki tinggal di sini aja, simple. Buka bautnya tinggal dibuka. Ini kapasitas tangki kapasitas ini cukup besar ya bagasinya. Jadi bisa menampung satu helm half face dan jaket, sarung tangan dan lain-lain di sini bisa banget. Jadi cukup banget buat dipakai harian. Ini kita coba contohin ya. Ini ada helm half face. Bisa masuk. Nah, tapi dia harus dibalik. Kalau nggak dibalik dia nggak bisa masuk. Bisa masuk tapi ngepas banget. Nggak bisa. Dia harus dibalik. Masih ada space lagi di bagian sini, cukup memadai untuk bagasi NMAX 2018 ini. Oke, ini impresi gue dalam mengendarai motor Yamaha NMAX 2018 ini. Gue tinggi 170 cm nih, masih agak jinjit tapi masih oke.
Kalau agak ke depanan dia bisa menapak di kakinya. Dia joknya lapang dan cukup nyaman, tapi agak sedikit tipis ya di bagian sini, dan bagian belakang juga agak sedikit keras. Ini kakinya seperti ini, jadi dia ada sedikit melewati dari bagian kaki, agak sedikit melewati bagian bodi, tapi masih aman. Bisa ada dua versi, dia bisa di depan juga, malah bisa melempangkan kaki sampai bisa lurus kaki. Gue tinggi 170 cm. Untuk motor ini ada 3 versi, 1, 2, bisa lurus lagi kaki. Dan ini juga cukup nyaman. Kita coba terakhir test ride motor ini ya. Oke, jadi impresi mengendarai Yamaha NMAX 2018 ini ya cukup fun to drive, karena motor ini cukup juga 6 liter bagasinya. Untuk bagasi tangki bensinnya juga 6 liter, jadi cukup untuk dipakai harian. Memang diperuntukkan untuk pakai harian, juga cukup nyaman karena bagian joknya juga lebar, bagian kaki-kakinya lebar, dan banyak bagasi laci penyimpanan. Bagasinya juga cukup luas, tetapi ada plus minusnya dari motor ini, yaitu untuk bagian bensinnya sendiri dia agak boros untuk bensin untuk dipakai harian, tapi masih oke. Dan untuk bagian shock breakernya ini juga menurut gua agak keras bagian belakang, terutama di bagian belakang dia agak keras, tapi misalkan dipakai untuk berboncengan atau 2 orang dia cukup nyaman. Jadi untuk bagian suspensinya agak keras, bagian bensinnya juga dia agak boros. Ya paling minusnya itu aja. Untuk selama 4 tahun ini menggunakan motor ini aman banget, zero trouble. Di bagian mesin, kaki-kaki masih aman. Paling untuk ban sendiri dia sudah dilakukan pergantian karena dipakai harian, dan size-nya juga di up. Ya paling itu aja untuk impresinya. Dalam tarikan dari nol juga dia responsif motornya dengan bobot sebesar ini, tapi untuk gasnya sendiri juga masih oke, responsif sekali. Dia memang di bagian 0 ke atas itu masih ada agak-agak berat, tapi dia menengah ke atas dia cukup banget akselerasinya. Bagian suspensi smooth, nyaman, pengereman oke karena depan belakang disc brake. Paling minusnya adalah dikonsumsi bahan bakar dan suspensinya, itu aja sih. Overall motor ini oke. Ya paling itu aja review gue tentang NMAX ini. Bila ada kurang-kurang bisa masuk aja di kolom komentar. Ditunggu video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Sekian video dari gue. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nantikan video gue terbaru selanjutnya. Terima kasih.